Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan Ibu harap untuk rekan-rekan yang belum bergabung pada pagi ini diharapkan untuk segera bergabung. Hari ini yang sudah bergabung 84 orang, yang lainnya diharapkan segera untuk dapat bergabung. Oke anak-anak, hari ini kita akan mengadakan Gema Ramadan yang tentunya pasti bulan Ramadan adalah bulan yang setiap umat Islam akan menanti kehadirannya. Tetapi 2 tahun ini kita melakukan ibadah bulan Ramadan dengan kondisi yang berbeda. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang sudah melanda Indonesia dan juga dunia. Perlu kalian ketahui bahwa biasanya bulan Ramadan kita sebut juga sebagai the month of training. Karena di bulan Ramadan kita banyak ditempa secara fisik maupun mental untuk beribadah dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Dalam pelaksanaan Gema Ramadan yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Denpasar, kita akan melakukan 3 hari. Hari ini adalah hari kedua. Yang kemarin juga di kelas 9. Alhamdulillah lancar, dan Ibu harap juga hari ini kalian juga dapat melakukan kegiatan Gema Ramadan di hari kedua pun dengan kondisi lancar dan juga tanpa kendala. Tema Gema Ramadan yang kita angkat adalah mari kita raih keutamaan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim Ismuba dan juga tim IT dan juga Media Center Muhammadiyah yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan ini. Tetap sehat, tetap semangat. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan kepada Ibu Meli Nur Rahmah, Sarjana Ekonomi, sebagai Kepala SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Baik, anak-anak kita panggil untuk narasumber sesi yang pertama ini. Kepada Bapak Ustadz Homson Imtihan, SHI, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz Homson Imtihan ini, beliau ini tugasnya adalah di kantor kepala urusan agama. Selain itu di BWM beliau adalah salah satu unsur anggota pleno pimpinan wilayah Muhammadiyah Bali. Beliau ini yang saat ini ketemu dengan kita sebagai narasumber. Monggo diperkenalkan dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Rekan-rekan yang di SMP Muhammadiyah 1 Denpasar yang saya hormati, adik-adik peserta Zoom meeting yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan materi, nama saya Hamsun Imtihan SHI, ya. Kelahiran Lombok Timur tahun 1974, tugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penebel, Tabanan, tinggal di Tuban. Baik adik-adik sekalian, untuk materi kita hari ini yaitu adab bergaul. Adab atau tata cara bergaul, baik itu menyangkut kesopanan, kesantunan, kepantasan dalam pergaulan sehari-hari. Karena manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain, yang saling melengkapi, saling membantu satu sama lain. Kenapa perlu adab? Ya karena kita adalah manusia yang sempurna. Kalau ikan di laut, perlu adab apa tidak adik-adik? Tidak perlu, karena yang perlu itu adalah kita sebagai insan kamil, insan yang sempurna. Nah, dalam pergaulan sehari-hari, saya menyampaikan bagaimana adab kita sesama teman, sesama belajar, adab terhadap yang lebih muda, adab terhadap yang lebih tua, ya, termasuk orang tua kita. Yang pertama, adab dengan sesama. Apa saja adab dengan sesama? Pertama, mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam kita sebagai umat Islam. Salam itu banyak. Ada Om Swastiastu, ada Salam, ada Namo Buddhaya, ada salam kebajikan, ada salam sejahtera. Nah, kalau ketemu sama temannya pakai salam yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dipakai. Jangan ketemu sama temannya, salam sejahtera. Tapi paling tidak, Assalamualaikum. Di Al-Quran diperintahkan, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jikalau kalian diberikan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau sebanding. Kalau dia salam, Assalamualaikum, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Bi ahsana minha, ada yang lebih. Kalau dia menyampaikan Assalamualaikum warahmatullah, kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahannya, karena itu lebih baik. Atau setimpal, kalau dia menyampaikan salam teman kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cukup. Kalau tidak dijawab salamnya, maka itu bisa menjadi hutang kita. Jadi ketika teman kita menyampaikan salam, kita ucapkan apa? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Dan terus ditambahkan. Kemudian, adik-adik sekalian, kalau kita bertamu,
Assalamualaikum, ketuk pintu, tok, 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 tok. Gak ada jawaban. Assalamualaikum, tok, 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 tok. Gak ada jawaban. Assalamualaikum, tok, 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 tok. Tidak ada jawaban. Maka cukup tidak boleh mengucapkan salam sampai 4 kali. Kalau tidak ada jawaban, kita ngetuk pintu sampai 3 kali. Jangan sampai 4 kali, 5 kali, apalagi 10 kali. Nanti karena mengganggu yang punya rumah. Jadi itu ada, sekalipun salam juga ada batasannya. Kemudian yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Perlu memilih teman dalam bergaul. Kenapa? Karena kita, tata cara kita, pikiran kita, tingkah laku kita itu akan dipengaruhi oleh teman kita, oleh pergaulan kita. Dalam sebuah hadis dinyatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu, agama seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yanzur ahadukum mayyukhalil. Maka perhatikanlah dengan siapa dia bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak baik, kita menjadi orang yang tidak baik. Kita bergaul sama orang yang baik, kita menjadi orang yang baik. Kalau kita bergaul sama orang yang pecicilan, lama-lama menjadi pecicilan. Kalau bergaul sama orang yang serius, menjadi serius. Boleh enggak guyon? Boleh, asal tidak berlebihan. Pecicilan itu bahasa apa adik-adik? Dicicil ya, sedikit-sedikit dicicil ya, pecicilan. Dicicil, jadi pecicilan. Boleh enggak guyon? Boleh enggak ketawa? Boleh. Boleh ngelucu? Boleh. Asal tidak berlebihan. Nah, jadi perhatikan teman. Kalau kita pengen menjadi seorang serius, berteman sama orang yang serius. Kalau ingin menjadi orang yang rajin, berteman dengan orang yang rajin. Kenapa? Karena seseorang itu akan dipengaruhi oleh temannya, pergaulannya. Yang ketiga, saling tolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Sekarang bulan puasa, kita saling tolong menolong. Bagaimana cara tolong menolong dalam kebaikan dan takwa? Kalau teman kita sakit, kita jenguk. Kalau teman kita membutuhkan, kita bantu. Kalau dia tidak rajin sholat, kita bimbing, kita kasih tahu supaya dia sholat. Belum sholat, kita kasih tahu sholat. Yang belum berjamaah, dikasih tahu supaya sholat berjamaah. Jadi tolong menolongnya dalam kebaikan. Kalau ujian sekolah saling membantu boleh enggak? Saling tolong menolong dalam membantu jawaban soal ketika ujian boleh apa tidak? Itu kebaikan apa
keburukan. Itu kebaikan apa keburukan adik-adik? Itu keburukan, bukan kebaikan. Atau begini. Adalah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa bagimu itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ada yang begitu adik-adik? Yang tidak sahur? Bahkan ada yang malas sahur itu. Karena sudah habis maghrib makan cendol, makan bubur, makan kolak, belum tadarus dikasih gorengan. Apalagi adik-adik begitu sahur malas. Kadang ada yang begitu. Ya, katanya sunnahnya kurma 3 biji atau 5 biji baru minum teh sholat. Tapi wajibnya katanya nasi padang. Gimana ini? Sehingga waktu sholat maghrib bermalas-malasan, terlambat, akhirnya masbuk dia. Cara kita berbuka itu adik-adik sekalian, kurma 3 biji, terus air 1 gelas. 1 gelas yang aqua gelas itu. Kemudian kita sholat. Kalau mau makan, boleh makan. Lebih bagus makan setelah sholat tarawih. Itu pun tidak boleh berlebihan. Ini puasa beratnya masih tetap aja. 50 sampai bulan puasa berakhir masih 50. Malah tambah 52. Mestinya turun. Itu adik-adik ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, albir, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu, jangan tolong menolong alal ismi, perbuatan dosa, wal udwan dan permusuhan. Adik-adik tidak boleh saling membenci, saling bermusuhan dengan teman-temannya. Karena nanti kalau kita butuh, kita akan kebingungan. Ketemu di mall sama temannya yang menjadi musuhnya, akhirnya lewat gang. Ketemu di lift, tidak mau dia. Rela naik tangga. Gara-gara ada temannya di lift. Nah, kan susah jadinya kan kalau banyak musuhnya. Orang banyak musuhnya itu hidupnya susah. Kalau banyak temannya hidupnya menjadi tenang. Kalau kita sudah membantu teman, maka Allah ikut campur tangan membantu kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah akan membantu hambanya selama hambanya itu membantu teman-temannya. Maka nal abdu fi auni akhihi. Selama temannya itu, hamba itu
membantu saudaranya. Yang kelima, ini dicatat ya. Tadi satu apa tadi adik-adik? Mengucapkan salam. Yang kedua, memilih teman dalam bergaul. Ketiga, mencintai teman. Saling tolong menolong. Yang keempat, mencintai teman karena Allah. Jangan mencintai teman karena setan. Maksudnya kita ikhlas bergaul sama teman. Kalau dia kaya, ditemenin. Kalau miskin, dijauhin. Padahal teman sejati itu, kalau kita jatuh miskin, dia bantu. Kalau orang berteman karena kekayaan saja, kasihan yang kaya, dia jatuh miskin, nanti tidak akan dirungu. Rungu itu apa ya Pak? Enggak direken ya? Enggak direken. Ya, temannya dikacangin, dikadalin. Dikacangin apa? Suka makan kacang, Mas. Jadi tidak boleh. Kita harus ikhlas. Bergaul sama semua orang. Mau kaya, mau miskin. Dia suka sakit atau tidak sakit. Semuanya digauli. Kalau kita banyak pergaulan, insya Allah hidup kita itu tentram, aman, banyak yang ikut membantu. Sekarang yang berapa adik-adik? Yang ke-5. Saling menghormati hak teman. Apa saja hak teman? Tadi satu, menjawab salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Menengok yang sedang sakit. Kalau ada temannya sakit, ditengok. Kalau teman sakit ditengok itu mengurangi beban sakitnya. Dia senang ditengok, bergembira. Karena dia senang bisa mengurangi beban sakit psikologisnya, paling tidak sakit hatinya atau jiwanya. Karena dia tenang, diharapkan bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian mengiringi jenazah. Ada teman-teman, adik-adik yang teman-temannya sudah meninggal. Ada. Kalau ada misalnya ya ikut diiringi jenazahnya, disolatkan. Ya kalau dimandikan mungkin takut ya. Ya. Biasanya yang mandikan sudah ada ininya, sudah ada petugasnya. Ya, cukup sholatkan, diantar jenazahnya. Nanti yang nguburkan juga sudah ada timnya. Ya, tidak usah ikut-ikutan ngubur ya. Nanti takut sendiri kadang. Masih SMP bisa takut. Mendatangi undangan. Ayo ke rumah ada sate gulai, wajib datang enggak? Atau sahur di rumah ada ini banyak namanya ada makanan ini. Kalau diundang harus datang. Tapi kalau undangan perkawinan ya belum ya karena masih SMP. Ya, kecuali orang tua. Nah, biasanya undangan itu untuk bapak ibu aja. Untuk anak-anak enggak ada. Bapak ibu dan anak-anak baru anak-anak boleh datang. Tapi kalau sendirian di rumah takut, ya boleh diajak karena darurat. Kemudian yang kelima tentang hak teman, mendoakan ketika bersin. Bersin itu apa? Hacekih. Nah, itu bersin itu. Kalau hacekih jawabnya apa? Yang bersin. Alhamdulillah. Yang mendengarkan? Yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Ya, karena K itu untuk laki-laki, kalau Ki untuk perempuan. Yarhamukillah. Kalau laki-laki, yarhamukallah. Karena pandemi banyak yang bersin-bersin, semua bersin-bersin.
yarhamukumullah. Jadi jamak kum, yarhakumullah. Zaman pandemi ini banyak yang batuk-batuk, tapi alhamdulillah karena pakai masker, jadi batuknya menjadi berkurang. Saya sendiri pernah kena COVID, adik-adik percaya enggak? Saya 2 minggu di transit di Siloam. Rata-rata itu batuk semua itu. Ada yang enggak batuk, tapi saya alhamdulillah tidak batuk. Jadi pandemi ini juga bikin batuk. Jadi kalau ada yang batuk, bersin-bersin, terutama bersin-bersin, kita kalau dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Kalau perempuan, yarhamukillah. Kalau banyak, yarhakumullah. Jadi sudah berapa adik-adik? Sudah 5 ya. Mengucapkan salam, memilih teman dalam bergaul, saling tolong-menolong. 4, mencintai teman karena Allah. 5, saling menghormati hak teman. Sekarang yang keberapa? Yang ke-6. Menjauhi hal yang menimbulkan keburukan. Apa adik-adik? Menjauhi hal-hal yang menimbulkan keburukan. Apa itu? Tidak boleh prasangka buruk sama teman. Ya. Tidak boleh prasangka buruk. Karena memang kita manusia ini gampang sekali prasangka buruk. Kalau ada teman kaya, oh jangan-jangan bapaknya melihara tuyul. Oh tinggi jabatan bapaknya, ibunya, orang tuanya, temannya diledek. Oh itu karena dia nyogok itu. Nggak boleh berprasangka buruk sama teman. Karena itu mengganggu pergaulan. Jangan mencari kesalahan teman. Sepuluh perbuatannya 9 yang benar, 1 yang salah, yang 1 itu yang jadi masalah. Padahal yang 9 sudah benar. Yang 1 itu diutak-atik, dibicarakan. Tidak boleh mencari kesalahan teman. Karena kalau salah, ya pasti banyak yang salah. Padahal kebaikan teman kita gitu lebih banyak daripada kesalahannya. Yang berikutnya, tidak boleh menggunjing, ghibah. Ghibah itu apa adik-adik? Ghibah. Bukan gabah ya. Kalau gabah itu mau digiling, mau jadi beras itu gabah. Ini ghibah. Apa bedanya ghibah sama fitnah? Kalau ghibah, kalau fitnah, nuduh. Kalau fitnah itu kita membicarakan seseorang tidak sesuai dengan keadaannya. Kalau ghibah, kita membicarakan teman, memang keadaannya seperti itu. Tidak salah. Tetapi tidak disenangi. Maksudnya apa? Membicarakan keburukannya. Itu ghibah. Memang dia buruk, cuman kita bicarakan. Pasti dia tidak senang. Kalau bicarakan kebaikannya senang enggak? Senang. Maka tidak ghibah. Kalau bicarakan kebaikan orang itu tidak ghibah. Membicarakan keburukan orang itu baru ghibah. Apa dia di sekolah itu suka nyontek. Nah, itu namanya ghibah. Sekalipun dia sebetulnya nyontek. Nah, memang suka nyontek anak itu, teman kita itu, tapi karena dibicarakan,
digunjingkan, maka dia menjadi gibah. Itu adik-adik ya. Tetapi kalau dia tidak nyontek, kita bicarakan dia nyontek, maka itu namanya fitnah. Nah, orang yang gibah itu sama dengan memakan bangkai temannya sendiri. Ya. Adik-adik ke kuburan, bongkar temannya yang sudah mati, kemudian diambil mayatnya yang sudah membusuk, kemudian dimakan. Nah, itu gibah itu. Mau seperti itu adik-adik? Mau? Ya, jadi orang yang menggunjing itu sama dengan memakan bangkai temannya sendiri. Ini sudah berapa adik-adik? Sudah 6 ya. Sekarang ke-7. Menjaga keharmonisan hubungan pertemanan. Ini yang susah. Kalau kita sudah berteman, oh dulu teman akrab sekali, sekarang jadi musuh bebuyutan. Ada yang gitu adik-adik? Ada. Musuh. Ada juga musuh bebuyutan jadi teman akrab. Itu bagus itu. Ada teman akrab jadi musuh bebuyutan. Itu ada. Kenapa? Karena tidak menjaga pergaulan dengan temannya. Jadi keharmonisan pergaulan itu perlu dijaga. Ya, menjaga keharmonisannya. Jadi musuh bebuyutan itu sampai buyut masih musuhan gitu Mas ya. Sampai tua masih jadi musuhan. Ya. Nah, padahal itu enggak boleh itu loh. Tahu ya buyut ya. Musuh bebuyutan itu kira-kira ya sampai tua masih jadi musuhnya. Padahal ya sudah keluar dari sekolah. Nah, itu yang enggak boleh. Ya. Musuh bebuyutan. Sampai buyut musuhan gitu ya. Ya, buyut. Ya. Ini bahasa Jawa ini kayaknya. Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa yang sudah apa itu meng-Indonesia itu kayaknya. Boleh enggak tidak tegur sapa dengan teman? Boleh enggak tidak tegur sapa dengan teman? Boleh. Bolehnya hanya 3 hari. Hari keempat harus sudah saling sapa. Maka siapa yang nyapa duluan, maka terbuka pintu surga bagi. Cuman memulainya itu kayak apa? Memulainya Pak Ustadz, memulainya itu loh. Ya, pura-pura jatuh apa kayak gitu. Ambil bareng-bareng gitu ya. Ambil bareng-bareng. Tapi jangan lagi perempuan ambil bareng-bareng sama teman perempuannya maksudnya. Iya. Ya. Atau pura-pura apa, salah apa gitu. Hanya saling tegur ya. Kalau gengsi berduaan. Jadi boleh tidak saling tegur sapa ya selama 3 hari saja. Nah, adik-adik, orang yang pemaaf itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, orang-orang yang bertakwa seperti ini akan disiapkan surga seluas langit dan bumi. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit dan bumi dipersiapkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Salah satunya wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yakni menahan amarah dan memaafkan orang lain. Jadi nggak boleh gampang marah ya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Nanti dijauhi teman. Ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Marah kok sedikit ya. Gitu. Kira-kira teman-teman itu ada enggak teman satu kelas itu, teman satu kelas yang tidak saling menyapa gitu loh, atau mungkin lintas kelas. Dari kelas 8 tuh A sampai 8E. Ada enggak itu yang lintas kelas tidak nyapa atau dalam satu kelas ada yang tidak nyapa. Lah nanti kalau diberi kesempatan boleh sharing atau sudah akur lagi.
sudah akur lagi. Jadi buyutnya sudah tidak ada. Permusuhan bebuyutan itu sudah tidak ada. karena Coba. 3 hari Ya, sama 3 jangan hari. sampai ke buyut ya. 3 hari saja. Ya, 3 hari aja. Kalau terpaksa musuhan 3 hari tidak saling sapa, hari keempat sudah saling sapa, saling tegur. Atau mungkin kalau malu secara langsung, sekarang kan masanya virtual sistemnya. Bolehlah kira-kira chat itu minta maaf lewat chat sementara, kan itu mungkin ya. Ya bisa. Atau assalamualaikum. Ya, supaya tidak lebih dari 3 hari. Boleh nanti anak-anak ya share pengalaman yang baik ini nanti ketika diberikan kesempatan. Nih, monggo. Baik. Sudah berapa adik-adik? Sudah 7 ya. Sekarang yang ke-8. Tidak pelit, tidak sombong. Ya. Kalau pelit saat ujian boleh enggak? Ujian sekolah. Ada minta jawaban, kita pelit. Kalau konteksnya itu harus pelit ya. Jangan murah hati. Kalau ada teman minta bantuan, minta uang, kalau kita kebetulan punya uang, maka harus kita berikan. Tidak sombong. Orang yang pelit, apalagi sombong, itu dijauhi pasti sama temannya. Pasti tidak ada yang mau dekat. Bawaannya panas saja teman-temannya. Ya adik-adik ya. Bawaannya panas, tidak nyaman. Kalau teman kita itu pelit, sombong lagi. Ya. Apa itu sombong? Batarul haq wa gamtun nas. Menolak kebenaran, tidak mau dikasih tahu, mau menang sendiri, itu menolak kebenaran. Itu orang sombong. Wa gamtun nas, meremehkan teman-temannya. Seolah-olah dia paling hebat. Nah, itu orang sombong. Orang sombong itu ada 2 unsur. Pertama, apa tadi? Menolak kebenaran dan meremehkan teman. Nah, itu orang sombong. Kemudian yang ke-9. Tidak menghina dan tidak meremehkan. Tidak boleh menghina teman. Kenapa? Oh, dia miskin, dihina miskin. Ya. Dia gaptek, diolok-olok gaptek. Kenapa? Kalau anak dihina, nanti akan down psikologinya. Mentalnya akan jatuh. Maka teman kita itu yang memiliki kekurangan-kekurangan itu kita besarkan hatinya. Kita pacu, kita dorong supaya dia bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan malah dihina. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Nah, kayak apa itu Pak Ustadz? Sudah jatuh ketimpa tangga. Jadi ada istilah mengenyek itu ya. Ya, ngenyek. Ngenyek itu Nggak boleh boleh ya. Nggak boleh ngenyek. Ya. Solusinya apa kalau kita ingin mengenyek itu? Solusinya itu supaya kita tidak jadi ucapan yang bernada ngenyek itu Pak. Ya. Kalau kita kembali ke Al-Quran, ya harus kita menahan diri. Permasalahan di dunia ini terjadi karena manusia tidak mampu menahan dirinya. Penjara-penjara itu diisi karena orang yang tidak mampu menahan dirinya. Wal qadhiminal ghaidhanya itu lemah. Ya. Orang ngenyek itu karena tidak mampu menahan dirinya. Puasa ini juga dilatih untuk menahan diri dari apa? Makan dan minum sekalipun haus tidak boleh. Membicarakan orang, ghibah itu harus ditahan. Termasuk mengenyek itu ya. Ngenyek itu apalagi mengejek. bulan puasa. Ya. Ngenyek apa ngejek? Sama ya. Sama ya. Meskipun tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala. Nilai puasanya itu yang ada nilainya. Yang enggak ada ya. Kayak kita rajin sekolah, oleh Pak Guru tidak dikasih nilai, kan percuma. Tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Itu.
Padahal adik ya. Ya, padahal terusannya ayat itu wal afina anin nas itu kan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta bagi orang yang berbuat baik. Berbuat baik. Ah, jangan adik bingung, ihsan itu kok baik, albirri itu juga baik. Ihsan, kebaikan itu sifatnya umum, albirru. Kalau ihsan itu ada hubungannya dengan Allah. Kalau kita tidak ikhlas, maka tidak disebut ihsan. Kenapa? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarah, jikalau kamu tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah yaraka, selalu pasti melihatmu. Jadi kalau kita masuk kamar mandi, ada nggak orang yang sombong masuk kamar mandi? Nggak ada. Masuk kamar mandi baca doa, pakai kaki kiri, keluar itu satu hasanah, sudah dua hasanah. Pakai kaki kiri satu hasanah, berdoa satu hasanah. Satu hasanah bisa diganjar 10 kebaikan. Nanti keluar pakai kaki kanan, satu hasanah sudah 3. Baca doanya sudah 4 hasanah. Berarti 4 kali 10 berapa hasanah sudah itu? Sudah 40 hasanah. Nah, enak Islam itu. Semuanya diberikan pahala. Asal syaratnya itu ihsan. Sampai sini mungkin ada sisa waktu 10 menit ya dulu untuk kita tanya jawab. Baik anak-anak, untuk ada pergaulan yang disampaikan oleh Ustadz Hamsun Imtihan SHI tadi itu cuman sebatas pergaulan sesama. Itu sudah ada 9 item. Tolong resumenya nanti ada tagihan membuat resume yang disampaikan kepada wali kelas masing-masing di samping absen di GC. Baik Pak Guru, buka pertanyaan ini kepada anak-anak dari materi yang disampaikan itu, atau mungkin juga boleh sharing. Silahkan dihidupkan. Monggo, angkat tangan dulu. Ayo silahkan. Ya. Siapa? Ayo siapa, silahkan anak-anak. Siapa? Ramadan Bagus. Ayo silakan Ramadan. Yang lainnya soalnya dimati ya, yang lainnya. Khusus Ramadan Bagus. Silakan buka mic-nya itu. Apa Pak? Ya silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan Pak. Apa ini angkat tangan itu? Ramadan Bagus, ayo silakan. Oh kok tangannya sudah diangkat ini. Yang lain ayo silakan. Tisa Puji, kok ditinggal ini? Ayo Faizun. Ini yang nggak jadi Pak. 126 ini. Ya sudah, inilah. Yang tidak hadir itu kemana ini? Ayo silakan anak-anak. Jika ada yang kurang jelas barangkali atau ada yang perlu ditanyakan tentang seputar adab pergaulan tadi? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Sharing. Siapa yang pernah berseteru dengan temannya barangkali kemudian sudah wawuh kembali. Wawuh itu apa itu? Ya, kemudian sudah akrab kembali, sudah melakukan hubungan yang harmoni. Ayo silakan 8C, ada perwakilan dari 8C.
Aksmal, mana Aksmal ini? Yasmin, mana Yasmin? Ayo silakan anak-anak. Nanti sekolahan akan memberikan reward kepada 3 anak yang dinilai aktif dalam kegiatan Zoom meeting ini. Gemar Ramadan. Silakan. Lumayan loh. Nanti 3 anak dari seluruh kelas yang ada itu nanti dipilih 3 anak yang dinilai aktif dalam kegiatan Zoom meeting. Saya. Siapa ini? Sebut namanya. Ayo kita masuk. Saya Pak. Silakan sebut namanya, kelasnya. Siapa? Kutik ya. Ayo anak-anak langsung sebut nama. Halo, 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 bos, halo. Ayo silakan anak-anak, silakan. Kok kecil sekali ya? Dari 8A, 8A dulu ada, 8A dulu perwakilannya. Ya nanti 8B, 8C, 8D, dan terakhir 8E. Silakan anak-anak. Tolong sebut namanya. Saya Pak. Muhammad Kurang jelas. Ini agak jauh dengan ininya, dengan laptopnya. Apa sinyalnya? Silakan anak-anak yang sinyalnya bagus, biar tidak tersendat-sendat kedengarannya dari sini, Pak Guru, kurang jelas itu. Ya. Anak-anak jangan malu-malu, karena keputusan yang paling baik. Insya Allah yang menyampaikan ini yang menguasai materinya anak-anak, yang membidangi hal ini. Silahkan anak-anak. Saya Pak. Ahmad Arif. Itu Pak. Konten. Itu Pak. Apa sih nggak jelas banget suaranya? Ya, yang baru bicara ini sudah jelas. Ya, silakan. Bisa di Zoom, Pak. Yang nggak jelas.
Belum jelas. Ngerebek we ngerebek. Ngerebek. Pak, izin saya mau bertanya Pak dari perwakilan kelas 8A. Ya, sebut namanya. Saya Ahmad Yahya Baihaqi dari kelas 8. 8A. Sebentar di Zoom, biar di Zoom. Ya, silakan. Ahmad Yahya Baihaqi. Silakan. Widih. Bagaimana pandangan syariat Islam tentang berjabat tangan dengan antara dua orang yang berlainan? Berlainan jenis atau berlainan agama? Berlainan jenis. Pandangan Islam berlainan jenis berjabatan tangan bagaimana menurut hukum Islam gitu ya? Ya. Wow. Oke, Ahmad Yahya Baihaqi. Sambil nunggu yang kelas yang lain perwakilannya, kami mohon persilakan Pak Ustadz. Dari Ananda Ahmad Yahya Baihaqi. Ini bagus sekali ya, itu Imam Al-Baihaqi. 7D. Ya. Itu ulama besar Imam Al-Baihaqi. Ya jelas agama melarang lawan jenis. Ya. Yang bukan mahramnya. Ibu kita lain jenis enggak? Kalau kita laki, ibu kita perempuan lain jenis apa tidak? Boleh enggak jabat tangan? Boleh. Boleh. Karena udah. Ya, karena lain jenisnya itu mahram. Maksudnya lain jenis itu yang bukan mahramnya. Iya, Pak. Mahram itu artinya orang yang haram dinikahi ya. Sama adik kita kalau perempuan boleh karena sekalipun lain jenis tapi boleh karena dia mahram kita. Paham ya? Agama melarang salaman dengan lain jenis yang bukan mahramnya. Dilarang keras oleh agama. Weh, jangan dijian. Jelas ya? Jelas ya? Ahmad Baihaqi. Jelas, Pak. Ini pandangan Islam. Saya lagi satu, Pak. Lawan jenis itu yang bukan mahramnya dilarang atau mungkin haram ya. Haram. Ya, haram. Dilarang tuh haram. Dilarang itu. Ya. Oke, dari Ahmad Baihaqi kalau sudah jelas, terima kasih. Dari kelas yang lain silakan perwakilan kelas yang lain. E boleh, C boleh, silakan. Ya, yang di belakangnya Ahmad Yahya silakan. Silakan anak-anak. Ada? Lebih 2 menit. Sudah jelas. Ya. Kalau sudah jelas, baiklah akan kita segera akhiri sesi yang pertama ini. Saya lagi satu, Pak. Oh ya. Ayo. Mau nanya. Coba namanya. Saya juga, Pak. Saya juga mau nanya. Saya enggak, Pak. Oh, ya. Ya udah enggak tadi tahu. Saya enggak nanya deh. Oke, sebut namanya Saya juga enggak kelasnya. nanya. Woi, diem, woi. Saya, Pak. Weh, merekak lagi. Nama dan kelas, silakan. Kelas 8A. Nama Muhammad Ramadan dari kelas 8A. Kelas. Ngerebek weh, ngerebek. Coba agak dikecili soundnya, agak di volume soundnya agak dikecili. Biar enggak ngerebek. Ayo silakan anak-anak. Waktunya sudah lebih 2 menit ini. Lagi satu aja kesempatan. Hukumnya kita. Saya. Cepet deh, mau mabar aku nih.
Pak, akan Pak. Ya, di Zoom, silakan. Oke. Jilan Nafi Naifatul Maisha. Oke, silakan Jian. Kelas berapa ini? 8E ya? Dari kelas 8E. Ya, oke. Silakan Jian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Waalaikumsalam. Naifatunisa dari kelas 8E. Tadi yang nomor 9 itu kan tidak menghina dan meremehkan. Nah, kalau dia meremehkan dalam lomba, seperti lomba sepak bola. Nah, dia meremehkan lawannya seperti, kalian cemen, nggak bakal bisa menang, kalian dari kita. Nah, jadi kan tadi bilangnya bahwa tidak boleh menghina dan meremehkan. Yang tadi saya sampaikan termasuk meremehkan kan. Nah, tanggapannya gimana ya Pak Ustadz? Ya, berarti ini yang dianggap meremehkan itu meremehkan tim apa personil ini? Personal. Tim. Tim. Oke. Ada yang meremehkan tim kan gitu ya? Oke, monggo Pak Ustadz, monggo. Jadi sekalian, apapun bentuknya, apakah pribadi, tim, atau lawan, itu tidak boleh diremehkan. Tidak boleh dihinakan. Ya. Kalau adik-adik lihat itu, pemain tinju, pemain MMA, ya, meremehkan lawannya luar biasa. Satu ronde pertama sudah KO, kan malu sekali itu. Ya bertanding itu aja. Ternyata ketika misalnya belum bertanding itu kan biasanya ada penimbangan, ya, disaksikan oleh banyak orang. Di situ dia meremehkan, seolah-olah ronde pertama musuhnya KO. Ternyata yang KO dia sendiri. Nah, itu akibat meremehkan. Orang yang meremehkan itu tidak emosionalnya tidak terkendali. Sehingga dia bertanding pun tidak concern. Maunya menghabisi lawannya aja. Lawannya tenang-tenang aja. Nah, orang yang terbawa amarah itu bisa saja karena awalnya meremehkan, karena terbawa amarah dia tidak concern, menggebu-gebu, akhirnya kalah. Kan malu kan? Jadi intinya tidak boleh meremehkan siapapun. Baik tim maupun perorangan. perorangan. Ya, jelas ya? Jian? Oke. Anak-anak, karena ini waktunya sangat terbatas dan sudah dari jam 10 lebih 6 menit, maka kegiatan ini akan segera Pak Guru akhiri. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Ustadz atas materi yang telah disampaikan, dan kepada anak-anak terima kasih atas perhatian dan atensinya. Tapi jangan beranjak dulu karena akan dilanjutkan dengan sesi kedua. Baik, untuk sesi pertama ini kita akhiri bersama-sama dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, terima kasih Ustaz. Ya, baik anak-anak. Sekarang untuk lanjut untuk memasuki sesi kedua. Masih sama aturannya seperti tadi. Sekolah akan memberikan reward kepada 3 peserta didik yang dinilai aktif mengikuti dan ikut share bertanya dari sesi 1 sampai dengan sesi kedua. Sekali lagi, kemudian mohon diperhatikan anak-anak, materi yang disampaikan karena ada tagihan untuk membuat resume atau ringkasan. Kemudian jangan lupa absen. Baik, untuk materi yang kedua ini akan kita panggil narasumbernya adalah Ustadz Dr. Haji
Mas Ruhan MSI dengan materi serba-serbi Ramadan. Kepada Ustadz Haji Mas Ruhan MSI dipersilakan. Ada materi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Sehat ya? Oke. Tepatnya Pak Ustadz ini kantornya di mana nih? On dulu. Oke. Ya. Saya di Kementerian Agama. Kementerian Agama. Di Gianyar. Oh, di Kabupaten Gianyar. Oh, Kandep. Kandep. Ya. Jadi kepala kantor Departemen Agama. Seksi Bimas Islam. Oh iya, di Kandep dan di Gianyar bagian Kasih Bimas Islam. Kepala seksi bimbingan masyarakat Islam. Ya. Baik, terima kasih kehadirannya Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya ini untuk kegiatan Gemar Ramadan yang diselenggarakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Denpasar. Kita mengambil tema, mari kita raih keutamaan Ramadan di tengah pandemi COVID-19. Baik, terima kasih. Baik, untuk anak-anak, untuk selanjutnya sebelum Pak Haji Mas Ruhan MSI memperkenalkan, terlebih dahulu mari kita buka
untuk sesi yang kedua ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak Ustadz, mungkin diperkenalkan dulu sebelum masuk ke materi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Guru, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Jauhari, Bapak Guru, dan Bapak Guru lainnya dan Ibu Guru, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa bersatu-rahmi anak-anakku sekalian, adik-adik sekalian, apa saya panggilnya ini ya, anak-anak atau adik-adik? Ya boleh anak-anak lah ini adik-adik, ya. Ini seluruh peserta yang hadir ini yang bersama kita ini adalah kelas 8 125 peserta ya. Kelas 8 saja. Kelas 8. Jumlahnya 171. Cuman yang bisa masuk ini 125. Nah, padahal ini ruang yang kita siapkan 300, Pak. 300, ya. Berarti separuh baru ya separuh baru bisa lebih lah. digunakan. Iya, ya. Oke, anak-anakku sekalian, kita bersyukur sekali lagi kepada Allah. Hari ini hari yang baik, saya kira bagi kalian meskipun dalam kondisi seperti ini, anak-anakku sekalian bisa tetap belajar dengan baik, gitu ya. Dan bulan Ramadan ini saya kira tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan lah saya kira itu, walaupun kondisinya di rumah pun kita bisa belajar kan gitu. Malah di rumah lebih ini jangan-jangan belajarnya sambil tidur-tiduran ini ya, kira-kira apa ya, sambil tidur-tiduran ya bolehlah, tapi yang serius belajar itu kalau udah serius ya enggak dapat apa-apa. Ya tidur-tiduran ya. Belajarnya asal jangan tidur beneran ini beneran. ya. Nanti khawatirnya ini ya. HP-nya nyala, laptopnya nyala, orangnya tidur gitu. Nah, ini itu jadi yang bahaya juga. itu. Ya, bahaya. Tidak dapat apa-apa. Kasihan nanti hanya dapat mimpi aja nanti loh ya. Anak-anakku sekalian, saya perkenalkan diri saya karena memang kata pepatah kan kalau tidak kenal maka tak sayang, itu katanya. Nama saya Mas Ruhan. Lahir di Jembrane, jadi orang negara, Bali asli, tapi tidak diakui sebagai orang Bali saya ini. Oh ya. Karena ada keturunan yang lain. Sudah diakui ada darah-darah yang lain. Diakui sebagai orang Bali ya? Ya KTP-nya. Oh KTP-nya ya. KTP Bali lah. KTP Bali lah gitu ya. Darah ya darah, ada darah yang lain, asap yang lain. Tidak Bali murni. Anakku sekalian, saya tugas di kantor Kementerian Agama sehari-harinya. Kemudian di Muhammadiyah saya di Majelis Tarjih. Ya, Ketua Majelis Tarjih anak-anak. Ya, saya Ketua Majelis Tarjih ditunjuk oleh pimpinan wilayah untuk mengomandoi Majelis Tarjih PWM Bali. Kemudian istri 1, kemudian anak 3. Anak saya sudah besar, ya. Yang 2 sudah perguruan tinggi. Oh, gitu. Yang 2 sudah perguruan tinggi. Ya, yang 1 di UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oh, bukan Ponorogo ya? Bukan, ya. Nah, kalau Ponorogo itu kan UMPO, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ini UMP. P-nya Purwokerto. Purwokerto itu ini tempat kelahirannya Jenderal Sudirman. Oh, gitu ya. Oke. Di UMP, di Fakultas Kedokteran sekarang sudah UAS. Berarti yang paling kecil? Yang paling besar itu. Oh, yang paling besar. Yang paling kecil? Yang paling kecil di MAN Insan Cendekia di Lombok. Oh iya. Oh, nyebrang ya. Nomor 2 juga di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Fakultasnya kedokteran juga. Kedokteran. Wah, ini gampang besok kalau mau suntik ini. Dokternya 2 ya.
yang Iya, terakhir iya. di apa namanya di man insan detiknya. Iya, Jadi iya, saya iya. kira yang penting itu kan kita punya harus cita-cita yang tinggi, Ustaz. Betul. Ya, karena yarfa'illahul ladzina amanu minkum Walladzina utul ilma darajat. darajat. Ilmu itu bisa mengangkat Derajat orang-orang yang beriman. Itu dah bedanya orang yang Nah, beriman, itu. berilmu dengan orang Betul. beriman yang tidak berilmu. Iya, Makanya iya. kalau ingin diangkat derajatnya sebagai orang muslim, ya harus apa namanya pendidikan harus tinggi. Harus tinggi. Iya, harus sekolah. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Mudah-mudahan tidak sampai pelapon jatuh kan. Mudah-mudahan tidak jatuh sampai di pelapon ya. Oh, Kita segitu ya. Jadi kalian nanti ke depan ayo sama-sama apa Ya. namanya raih pendidikan yang tinggi. Karena Allah berjanjikan ini rumus nih. Kalau Allah berkata itu kan rumus. Rumus. Jadi, Pakem lah bahasanya pakem ya. bahasanya itu. Nggak, Iya, iya. apa namanya kalau pingin derajat tinggi ya pendidikan harus Harus baik, diperhatikan pendidikan. Belajar. Belajar. Bersusah-susah dulu baru bersenang-senang kemudian. Ya, memang harus Nah, begitu. gitu. Lah mana ada ceritanya orang kalau senang dulu. Nanti khawatirnya kalau senang dulu nanti susah belakangan. Nah, susah juga. kalau Mairama itu berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dulu, bersenang baru kemudian. Ini Gitu ya. Terima kasih. Kemudian pendidikan saya di apa namanya di S1-nya ya, kalau SD, SMP, PGA dulu. PGA. Pendidikan Guru Agama Negara. Oh itu SMA-nya, tingkat SMA-nya. MS. UMS. Universitas Muhammadiyah. Adik kelasnya Pak Ustadz Sadan apa Ya, betul, kakak kelasnya? Adik kelasnya. Adik kelasnya ya. Oh, kelihatannya awet muda ini ya. Apa awet tua ini? Kemudian S2-nya di UNUD Udayana di iya, kajian budaya. S3-nya? S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh ya. Di studi keislaman. Sama dengan saya S3, jadi sudah sepuh sekali ya. Ini anak-anakku sekalian, ini Bapak Ibu guru pada ketawa juga di sini nih. Ya. Jadi itu pendidikan saya. Saya kira tidak panjang ya. Ya. Kenalkan, mudah-mudahan jadi inspirasi lah. Sekali lagi yang Bapak ingin apa namanya tekankan dan nasihatkan kepada kalian, jangan lupa bercita-cita yang tinggi dan pendidikan itu merupakan cara apa namanya rumus yang diberikan oleh Allah supaya bisa mengangkat derajat kalian nanti ke depan. Jadi ingin jadi apa itu enggak ada ya pendidikannya cuman SD mau jadi apa itu enggak bisa. Iya. Gitu. Ya sekarang itu minimal penerimaan instansi menerima pegawai itu paling ukurannya tidak, pendidikan. Iya, pendidikan. Dan serendah-rendahnya SMP, tamat. SMA serendah-rendahnya sekarang. Oh SMA ya? SMA. Oh, meskipun gardener misalnya tukang kebun. Harus SMA. SMA. Oh ya. Jadi anak-anak harus paling tidak tamat SMA. Ya. Sesuai dengan program pemerintah. Jangan paling tidak harus paling tidak harus S1, iya S1 lah. Nah, S1, Ya. S2, S3 wah sudahlah. Steler nanti Anak-anakku sekalian, kita akan lanjut ya. Ini Bapak dikasih materi, saya dikasih materi serba-serbi pelaksanaan beribadah di bulan Ramadan. Ya, itu materi kita. Ini selamat kalian mengikuti program yang luar biasa yang diadakan oleh SMP 1 Muhammadiyah ini dengan tajuk Gema Ramadan yang luar biasa. Di tempat lain belum tentu ada ini yang punya kemauan kayak begini Ustaz ya. Punya program kayak gini kan belum tentu di tempat lain ada ini ya. Maka bersyukurlah kalian sekolah di sekolah di SMP 1 Muhammadiyah yang pasang. Anak-anakku sekalian, kita kembali sekarang ke materi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang amal-amal yang utama di bulan Ramadan yang akan saya sampaikan, perlu diketahui kalau kita bicara puasa itu kan bahasa Arabnya kita sering kenal dengan syam atau saum kan begitu. Nah, itu dalam bahasa Arabnya. Ya. Nah, apa maknanya? Artinya syam itu dari segi bahasa artinya menahan diri dari segala sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Itu namanya syam. Jadi kalau menahan diri dari sesuatu itu syam pada dasarnya. Cuman masalahnya siam ini dikaitkan dengan pelaksanaan
menahan diri dari segala sesuatu, dari makan dan minum, sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu persoalannya. Nah, jadi kalau dalam terjemahan kitabnya itu al-imsak anil muftirat. Nah, jadi menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Nah, yang penting kemudian ada yang perlu digarisbawahi dari definisi puasa, yaitu biqasdil qurbah katanya. Boleh saja kalian menahan diri dari segala sesuatu yang tidak untuk disengaja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua definisi, ada dua pengertian yang harus kalian pahami. Yang disebut puasa itu menahan diri dari segala sesuatu, kemudian dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang menahan diri dari segala sesuatu, pertama mungkin sekali lagi makan, minum. Semua itu kita tujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau pertanyaannya, Pak, ada enggak menahan diri dari tidak makan dan minum yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada. Contohnya kalian mau diet. Nah, diet bahasa anunya. Itu kan tujuan untuk apa itu? Kan untuk kurus itu. Nah, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Nah, itu bukan disebut puasa dalam definisi ini. Itu namanya menahan lapar atau bersusah-susah payah untuk lapar, bukan puasa dalam pengertian ini. Jadi ada kata kunci dari siam atau puasa yang dimaksudkan di sini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Jangan kalian nanti ketika sehari-hari nanti saya puasa. Puasanya niatnya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi niatnya adalah untuk kurus, umpamanya untuk diet, untuk apa lagi Ustaz? Biar singset. Nah, ini bukan puasa namanya. Itu puasa apa namanya itu? Itu namanya apa istilahnya? Mungkin bahasa kita itu. Yang tidak sesuai dengan Ya, Al-Qur'an. iya betul. Itu puasa tapi puasa memang untuk bukan untuk lillahi ta'ala itu. Ya. Ada yang kadang-kadang niatnya puasa itu selain kepengen kurus, bukan tatakun, la'alakum ngirit. Nah, ngirit supaya karena anunya Ustaz. Karena uang apa namanya? Uang belanjanya sedikit. Ya, sedikit. Jadi pengeluaran sedikit. Nah, itu bukan puasa dalam pengertian ini namanya itu. Pengertian diri itu, pengertian puasa yang kita maksud di sini, kata kuncinya ada di maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk untuk betul garis bawahi. Jangan jadi pembicaraan kalian di sama-sama teman, wah saya puasa. Padahal puasanya karena kantong cetak. Nah, puasanya karena apa lagi? Karena pingin kurus. Nah, itu bukan puasa dalam pengertian ini. Nah, ini penting. Atau mungkin karena segera dapat jodoh. Segera dapat jodoh. Ada puasa gitu. Ada. Ada saja. Puasa mutih itu ya. Puasa mutih. Nah, yang terakhir. Ada kalian ini puasa mau dekat maksud jodoh ini. Saya tidak tahu juga itu ya. Jadi kalau mau tanyakan boleh juga itu. Iya, mungkin ada yang bertanya mungkin Pak saya puasa karena silahkan nanti kalau ada pertanyaan ini ada peluang bertanya nanti diberikan kesempatan. Ada puasa ngebleng itu katanya. Puasa ngebleng apa itu saya tidak tahu itu Pak Ustaz ada aja ini. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang fadhailul a'mal, amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Supaya kenapa? Supaya kita puasa ini benar-benar diterima oleh Allah. Nah, kalau kita tidak melakukan puasa sesuai dengan tuntunan agama, kita sama aja melaparkan diri namanya. Karena tidak sesuai dengan tuntunan gitu. Nah, karena ini ibadah, maka dia harus ada tuntunannya. Ada beberapa syarat menurut ulama sebuah ibadah itu dikatakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama apa? Ittiba. Apa itu? Sesuai contoh dari Rasul. Nah, di sini kita perlu belajar bagaimana tuntunan puasa. Karena syaratnya sebuah ibadah itu dikatakan nanti sah dan diterima oleh Allah, itu pertama adalah sesuai dengan tuntunan. Tidak bisa kita melakukan puasa
Atau ibadah-ibadah yang lainnya itu yang tidak sesuai dengan tuntunan, itu bukan ibadah namanya. Nah, itu kalau mungkin kalau sholat, kalau tidak sesuai dengan ibadah namanya hanya jumplang-jumpling aja itu jadinya, tidak ada sesuai ibadah. Atau puasa kita tidak sesuai dengan tuntunan, ya hanya melaparkan diri saja. Kita dapat laparnya, tidak dapat pahalanya kalau begitu ceritanya. Ya. Nah, ini penting. Tiba ini luas sekali. Luas, nih. luas. Ya. Tidak hanya masalah puasa, Ustaz. Luas tapi sekali masalah sholat juga. Iya. Maksud nanti kalian kalau sholat ya harus sesuai tuntunan. Iya. Ya kan? Sholat. Itiba misalnya solu kama ro'aitumuni kalau dalam sholat. Ya, ya. kalau dalam sholat. Ya. Gitu Jadi loh. harus ada tuntunannya. Orang beribadah itu tidak boleh kalau tanpa tuntunan. Saya mau sholat umpamanya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. Nah, itu bukan sholat namanya. Itu harus ada tuntunannya. Wah, ibadah-ibadah yang lain pun juga begitu. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, haji, zakat, semuanya harus tuntunan. Maka ke depan itulah kenapa kalian harus banyak belajar. Ini nanti akan saya sampaikan kenapa dalam bulan Ramadan itu harus ada persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan. Karena kaitannya dengan tadi itu. Kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan tuntunan, tidak disebut dengan ibadah sesuai dengan apa namanya yang diajarkan tadi itu. Dan tentu tidak ada pahala di sana. Malah nanti bukan mubazir sih. Nanti kalau mau sholat contohnya tidak sesuai dengan tuntunan nanti jadi olahraga jadinya. Atau gitu. mungkin kita harus jelas dasarnya. Supaya tidak katanya. Nah, itu. Supaya tidak katanya. Betul. Atau mungkin ini tidak... juga penting nih yang katakan Ustadz. Dalam tuntunan itu juga harus ada dasarnya. Karena beragama ini harus ada dasarnya. Harus ada dalil maksudnya. Harus ada apa namanya apa yang mendasarinya yang kita melakukan itu. Dan itu sumber dari mana? Dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu anak-anakku sekalian. Jadi itulah pentingnya kalian harus tetap banyak belajar. Gitu ya, harus banyak belajar tambah kualitas diri. Gitu, tambah kualitas diri kalian. Jadi itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Kemudian yang kedua, tadi sudah bicara tentang syarat sebuah amal akan diterima Allah. Yang kedua adalah ikhlas. Ini penting. Kalau kalian tidak ikhlas umpamanya karena puasa karena emang sering dianu terus sama Pak Guru umpamanya, ditekan terus sama Pak Guru, lah tidak ikhlas namanya. Nah, artinya melaksanakannya itu karena Allah. Karena Allah maksudnya ikhlas itu. Ya, bukan persyaratan Pak Guru. Bukan Pak Guru. Tanda tangan. Nanti khawatirnya ini karena ada apa itu lembar apa ini sini ada enggak itu Ustaz? Oh, ini enggak ada. Oh, enggak ada ya. Kalau dulu di SD itu kan ada ya apa namanya itu? Lembar Ramadan itu ya. Karena dinilai sudah ikhlas semua. Ikhlas semua. Nah, ini bersyukur kalian diberi kepercayaan, gitu Ustaz ya. Diberi kepercayaan oleh guru-gurunya, tidak kayak dulu ketika SD. Ingat ya, dulu masih SD kan ada lembar apa itu? Rekod catatan Ramadan. Jadi tanda tangan penceramahnya, imamnya. Kan repot itu. Membuat resume sederhana. Ya, gitu ya. Wah, ini repot nih kalau gini ya. Kalian sudah diberi kepercayaan, manfaatkan kepercayaan ini dengan baik. Banyak belajar dan lakukan ibadah dengan baik. Saya kira itu ya. Ini penting. Ini dua syarat amal itu harus kalian pahami. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian kembali kepada yang akan kita bicarakan. Fadhailul a'mal. Amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Ini perlu kalian ketahui. Sebelumnya sebagai ibadah yang ada tuntunannya yang harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita perlu ada persiapan untuk melakukan puasa ini. Ini maaf mungkin sudah berjalan seminggu kita puasa baru materi ini disampaikan, tapi kan tidak ada salahnya untuk kita tahu, gitu ya. Bisa untuk tahun depan. Bisa untuk tahun depan. Atau event lain ya. Kan puasa tidak Ramadan saja. Tidak Ramadan betul. Ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada Yaumil Bid. Iya betul. Ya. Jadi begitu. Persiapan Ramadan pertama fisik. Itu perbaikan penunjang kegiatan Ramadan, pengadaan Al-Quran. Nah ini kalau mengadakan kalau di rumah tidak ada Al-Quran, mestinya kemarin-kemarin harus ada bagaimana supaya saya mau puasa ini di Al-Quran harus ada di rumah, contohnya begitu, kan? Nah ini bagi takmir ya harus ada pengecekan masjid, musola dan segala macamnya. Fisik kita yang puasa juga ini begitu. Ini untuk sebagai untuk tugas-tugas yang lebih besar. Kita yang puasa juga gitu persiapannya fisik.
Ya kan, apa artinya? Ya harus sehat. Di awal Ramadan juga, karena kita puasa sebulan Ramadan, itu persoalannya. Nah, kalau dari awal udah sakit-sakitan, mulai yang ada gejala kesehatan perlu cek fisiknya. Itu diantaranya penting untuk kita lakukan. Ini ilmu, ya. Saya percaya juga kalian kan masih muda-muda, masih sehat. Itu saya pikir juga sudah luar biasa. Jaga kondisi kalian nanti supaya 30 hari ini tidak mudah. Kenapa? Bayangkan itu, setahun 12 bulan, sebulan kita puasa. Ini tidak mudah ini. Coba bayangkan itu kawan-kawan kita yang lain dari umat lain, pamannya. Dia puasa sehari saja susah, gitu kan? Karena mungkin jadi juga fisiknya yang bisa jadi persiapannya yang tidak ada dan sebagainya. Ini tadi ya, anak-anak sekalian ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua persiapan materi. Nah, ini kalau dalam itu penyiapan uang disebut di sini. Maaf nih materinya mungkin kurang pas mungkin ya. Mungkin materi itu maksudnya mungkin rukuh juga harus ada, gitu kan ya. Mempersiapkan diri untuk mungkin bayar zakat itu juga perlu ada. Tapi kalian kan orang-orang tuanya yang yang mempersiapkan semua itu kan begitu ya. Mohon maaf nih materinya ini mungkin materi umum yang saya yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya persiapan keilmuan. Nah, ini yang penting juga ini. Tadi sudah saya sampaikan sama Pak Ustadz tadi, Pak Ustadz Jauhari, saya dialogkan tadi, persiapan keilmuan penting. Maka itulah kenapa sebelum puasa itu kan ada pengajian biasanya dalam rangka puasa. Menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan. Ya, boleh. Itu perlu diikuti. Kenapa? Untuk persiapan. Mungkin di sekolah kalian juga mungkin ada dalam rangka Ramadan kemarin ada keilmuan sendiri, pertemuan sendiri yang dilakukan dalam rangka untuk menambah keilmuan. Tidak hanya di sekolah mungkin di di majelis taklim gitu kan. Ini penting anakku sekalian supaya kita tahu sekali lagi ilmu. Gini, orang Islam itu harus punya ilmu dalam melakukan sesuatu. Ada kalimat udah begitu. Nah, kalimat sudah begitu apa bahasa Balinya itu. Jangan percaya dengan katanya atau kira-kira atau apalah gitu loh. Harus punya ilmu. Harus berdasar. Ya. Makanya itu penting kita untuk belajar tentang ilmu-ilmu tentang berpuasa itu bagaimana. Yang lain juga begitu. Sholat juga harus ada ilmunya. Nah, kalau sholat ada ilmunya itu kan kemana itu kan kacau juga itu. Demikian juga zakatnya, ada ilmu kita mengeluarkan berapa kilo, berapa gitu kan? Kepada siapa disalurkan waktu yang paling baik. Khawatirnya nanti mengeluarkan zakat fitrah nanti sebelum puasa, zakat fitrah itu bukan zakat fitrah namanya kan begitu. Atau mungkin setelah orang sholat hari raya. Wah, lupa saya kemarin kok mengeluarkannya habis sholat raya saja. Nah, itu sudah bukan puasa, bukan zakat fitrah. Bukan sedekah biasa itu jatuhnya. Ini penting ilmu. Ilmunya itu banyak yang perlu kita ketahui kaitannya dengan ilmu-ilmu berpuasa. Ilmu sholat juga gitu. Nanti khawatirnya saya mau sholat duha, ngerjakannya jam 1 malam. Nah, sholat duha dari mana ceritanya itu? Duha lail namanya itu kan ya, duha malam. Ada duha malam ya. Atau saya mau tadi Pak Johari bilang Al-Quran menyuruh kita untuk sholat lail tahajud pada hajat bihina dikerjakan jam 10 pagi. Nah, ini piye kan kacau. Nah, ada itu ilmunya. namanya tahajud nahar. Enggak punya ilmu. Ini orang yang enggak punya ilmu. Maka dalam Islam penting punya ilmu. Maka sekali lagi saya motivasi kalian semua untuk belajar yang tinggi, yang banyak, menimba ilmu yang banyak, yang tinggi, yang luas, yang dalam. Itu pentingnya kita menimba ilmu. Harus itu ya. Sekolah habis ini lanjut ke SMA cari S1-nya, S2-nya, habis itu S3-nya, habis itu wallahu a'lam itu ya. Nah, ini penting. Itu yang yang saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, ini kaitan dengan puasa. Ya, kita tahu ayat Quran yang sering dijadikan untuk dalil. Nah, kita perlu tahu juga apa dasarnya. Kita diperintahkan untuk berpuasa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kan begitu. Ini penting bagi kita untuk mendasari sesuatu ketika kita melakukannya, termasuk puasa gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan apa dalil untuk memerintahkan
diperintahkan kita untuk berpuasa? Ya harus tahu, harus hafal itu. Apa dalil untuk kita bagi kita untuk ketika diperintahkan sholat, ya harus tahu walaupun pendek-pendek dalilnya, hafal sedikit-sedikit juga tidak ada masalah. Kan ya, yang penting kita tahu dasar segala sesuatu yang kita lakukan. Gitu ya. Atau paling tidak tahulah surat apa, ayat berapa. Betul, bolehlah. Itu minimal. Itu minimalis namanya itu, Ustaz. Minimal lah ya. Itu. Supaya tidak apa sih dasarnya? Enggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu kan lebih pokoknya fatal. ikuti saja. Nah, Lebih dalam fatal. Islam ngikuti saja itu tidak boleh. Itu dah yang namanya apa Ustaz itu? Taklid. Taklid. Nah, orang taklid itu maknanya adalah mengikut tanpa tahu dasar. Kalau mengikut tahu dasar boleh. Gitu kan? Tapi mengikut tanpa tahu dasar itu yang namanya taklid. Ini harus kalian tidak boleh dalam Islam itu. Sekali lagi kita ulangi ya. Yang namanya taklid itu mengikut tanpa tahu dasar, membabi buta kok bahasanya. Babinya buta. Ya Ustaz ya, itu anak-anak sekalian ya, gitu. Yang apa namanya, yang kemudian kita lanjut kepada kitab Syam menurut Muhammadiyah. Ini kita ambil dari HPT. Nah, di Muhammadiyah ada dasar amaliyah yang kita lakukan itu sudah dituntunkan di dalam Muhammadiyah. Ada pedomannya di Muhammadiyah supaya untuk apa? Untuk memudahkan bagi warga Muhammadiyah, untuk memudahkan dalam beramal itu dia ada tuntunannya. Sudah ada apa namanya? Bukunya. Hasil dari kajian dari para ulama-ulama Muhammadiyah untuk tingkat pusat. Untuk tingkat pusat, gitu kan ya. Dan sudah ada berbentuk dikumpulkan dalam berbentuk buku-buku seperti yang kita kenal dengan himpunan putusan tarjih. Yang dikenal dengan HPT. HPT singkatannya. Himpunan putusan tarjih. Ini sebagai sekolah di Muhammadiyah harus tahu nih. Harus tahu itu ya. Nah, ini kemudian Kitab Syam itu merupakan keputusan Majelis Tarjih Pusat ini ya, yang ke-11 yang saya sampaikan ini itu dalam muktamar ke-28 di Medan. Nah, dalam HPT itu kalau kalian buka HPT yang halaman 169 186 itu ada beberapa hal di sana. Saya akan bahas kemudian lagi ya. Nah, ini dia. Ini dilihat ini gambarnya Ustaz. Dilihat anak-anak ya, nanti dicermati ya. Iya. Ya, dicermati. Kalau kurang besar dibesarkan sendiri anak-anak ya. Oke. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, dalam kaitannya dengan puasa Ramadan ada beberapa fadilah atau amal-amalan utama di bulan Ramadan yang perlu kita lakukan. Nah, ini yang pertama kaitannya dengan sedekah. Nih, ya. Jadi ada beberapa, paling tidak empat hal yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Apa itu? Pertama, sedekah. Ya, jadi di bulan Ramadan itu ada keutamaan kaitannya dengan sedekah. Memperbanyak sedekah, gitu ya. Ya, selama ini tidak pernah, bagi kalian mungkin yang sederhana lah, mungkin dari hal yang sederhana, mungkin ya kan. Ya mungkin juga berbagi snack, berbagilah gampangnya. Berbagi. Orang berbagi itu kan kaitannya tidak hanya harta saja Ustadz ya. Mungkin juga ilmu itu juga menjadi ilmu ya. Gitu kan. Kalau tidak ada makanan takjil lah, boleh memberi takjil kepada temannya. Gitu kan. Atau beda ilmu tadi itu perlu juga itu Ustadz ya. Berbagai ilmu atau mungkin aktif dalam kegiatan di sosial lain. Itu juga menjadi sedekah kita kan gitu. Karena kan kalau anak-anak ini kan belum Ustaz, belum punya mungkin ya, belum dikasih belum punya pendapatan kan begitu ya. Mungkin dengan cara lain bersedekahnya. Kan ya, termasuk kan, tenaga. Betul. Ya, tenaga mungkin ada kegiatan di sekolah gitu kan. Atau minimal senyum lah. Senyum. Ya betul. Rajin tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Itu kata Rasulullah itu. Yang senyum penting saja. Yang penting tidak senyum sendirian. Gitu. Ini yang susah senyum. Ini anak-anakku yang susah senyum mulai sekarang banyaklah senyum-senyum. Bukan senyum-senyum sendiri maksudnya. Banyak senyum karena itu juga menjadi sedekah kalian sesuai dengan kadar, sesuai dengan tingkatan masing-masing. Nah, kalau para orang tua ya harus mungkin sedekahnya dengan melalui pemberian sesuatu gitu ya. Ini penting.
Bisa berupa materi. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan, sedekah itu bisa berupa materi maupun non materi. Yang materi tadi sudah, ya. Dan non materi Non-materi termasuk senyum. tadi itu yang kita sampaikan. Iya. Senyum, banyak senyum, jangan pelit senyum, jangan memberi manfaat bagi orang lain. Ingat anak-anakku sekalian, dalam Islam ada kewajiban kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Itu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu juga sedekah kita pada dasarnya itu. Iya. Karena memberikan manfaat bagi orang lain. Anakku sekalian, jangan pelit untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Apapun manfaat yang bisa kita berikan. Hanya bantuan sedikit kepada teman kita gitu kan. Jangan nanti ketika beri manfaat ketika ujian, parah juga kalau gitu. Nah, Pak, saya mau memberikan manfaat nih teman saya, tapi memberikan manfaat ketika ujian itu namanya nyontek. Tidak tepat sasaran. Nah, di tempat lain lah, di waktu lain lah kita memberikan manfaat. Mungkin mengajari teman kita untuk belajar, untuk berbagi ilmu. Itu juga pada dasarnya adalah sedekah kita memberikan manfaat bagi orang lain gitu ya. Sedekah kepada orang berpuasa kaitannya dengan bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua adalah tadarrus Al-Qur'an. Nah, perlu diketahui ada dua istilah yang harus kita pahami dengan baik kaitannya dengan ini. Nah, ada yang namanya tilawah, ada yang namanya tadarrus. Ini sesungguhnya dua kata yang artinya sama, tapi punya makna yang berbeda. Nah, sekarang saya mau tanya, pernah dengar kalimat MTQ? Nah, MTQ Ustaz ya. MTQ Musabaqah Tilawatil Quran. Nah, nih, terbiasa menggunakan kalimat tilawah. Bukan musabaqah tadarrus Al-Quran. Tidak terbiasa kita menggunakan kalimat musabaqah tadarrus Al-Quran. Tapi bulan puasa pun kita lebih sering mendengar kalimat tadarrus Al-Quran. Bukan tilawah Al-Quran. Ada maknanya itu. Ya, anakku sekalian, ini harus kita pahami dengan baik. Nah, ini beda. Padahal artinya sama. Sama-sama membaca. Tilawah juga membaca. Tadarrus juga membaca. Apa perbedaannya itu? Paling tidak kedua-duanya di bulan Ramadan ini saya ingin sampaikan harus ada. Tilawah maknanya membaca dalam konteks membaca Al-Quran, halaman per halaman, juz per juz, itu namanya tilawah. Ini, jadi kalau kalian yang sekalian lakukan di rumah megang Al-Quran, baca dari surat Al-Fatihah, kemudian sampai seterusnya, Al-Baqarah selanjutnya, itu namanya tilawah. Nah, apa bedanya dengan tadarus? Tadarus kaitannya itu ayat yang kita baca itu kita pahami. Ini beda. Nah, ini kalian juga perlu untuk tidak hanya tilawah, tapi juga tadarus Al-Quran. Dengan kemampuan masing-masing. Pahami maknanya. Disinilah juga pentingnya kenapa kalian juga perlu hadir dalam kajian-kajian. Karena dengan segala kedoifan atau kelemahan ilmu kita perlu mendengarkan guru-guru kita bagaimana beliau menyampaikan makna-makna dari Al-Quran. Itu namanya tadarus. Nah, itu namanya tadarus. Seringkali kita tidak bisa membedakan ini mana tadarus, mana yang namanya tilawah. Ini. Tapi ingat, di bulan Ramadan ini harus ada kedua-duanya. Itu tuntunannya. Ia membaca, ia juga mengkaji, memahami maknanya. Jangan sampai lupa. Kalau kalian hanya membaca saja, ya berarti di bulan Ramadan ini tidak tadarus. Jadi hanya membaca saja begitu. Ya. Jadi ini yang perlu yang perlu kalian pahami. Perbedaan antara tadarus dan dan tilawah. Dan aku sekalian ada. Jadi meskipun tidak khatam dalam satu bulan itu 30 juz tidak masalah. Tidak masalah. Tidak diharamkan. Tidak diharamkan gitu kan. Ya. Gitu ya.
Aku sekalian yang berbahagia, ini pengertian tadarus dari beberapa ulama. Ini saya terjemahkan saja. Jadi yang disebut tadarus satu kata yang mencakup semua hal yang ada sangkut pautnya dengan Al-Qur'an, yaitu mempelajari, mengajarkannya, itu juga tadarus. Jadi guru-guru ini tadarus pada dasarnya. Kenapa? Mengajarkan. Atau kajian. 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 Nah, itu juga tadarus. Makanya kalau kalian nanti hadir di kajian-kajian keilmuan, itu juga namanya tadarus. Nanti kalau ditanya, kamu dari mana? Lagi tadarus. Nah. Itu boleh mengatakan gitu. Jadi kalian kalau ditanya sama temannya, baru habis dari masjid, baru habis mendengar kajian, gitu, ditanya dari mana? Dek, saya dari tadarus. Nah, kenapa? Tadi baru habis mendengarkan kajian. Itu boleh mengatakan itu. Itu ya, mengajarkannya, membaca tafsirnya, mengungkap kedalaman makna yang dibalik ayat. Itu pengertian dari ada satu ulama mengatakan pengertian tadarus seperti itu. Jadi misalnya dalam 1 bulan Ramadan itu misalnya tidak usah 30 juz, khatam kajian surat Al-Fatihah saja tembus, itu sudah tadarus, itu bagus. Itu kalian itu. sudah tadarus kalau seperti itu namanya. Itu. Bukan yang cepet-cepetan, bukan banyak cepet-cepetan, bacaan khatam iya itu. itu persoalannya ya. Itu nah, ya. Jadi ini salah penting, paham ya. Salah paham. Kemudian yang selanjutnya, kita lanjut ya. Ini waktunya lagi seperempat menit. Yang selanjutnya adalah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan adalah sholat malam. Sholat malam. Ya, sholat lail. Sholat lail gitu ya. Ini yang perlu kalian ketahui. Sholat lail itu juga adalah sholat tahajud, witir. Itu pada dasarnya adalah sholat lail namanya. Qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Itu dalam HPT disebutkan begitu. Yang dikerjakan pada malam hari itu adalah sholat lail. Memang sekarang yang kita kenal di masyarakat dengan sholat tarawih. Itu pada dasarnya adalah sholat lail itu. Karena dikerjakan pada malam. Tidak mungkin kan sholat tarawih siang hari. Nah, gitu ya. Nah, dikerjakan itu sesudah sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Setelah sholat ba'da isya. Itu namanya sholat lail. Nah, rakaatnya kalian kan sudah tahu, sudah sering diajarkan ini, ya kan? Di beberapa variasi rakaat itu kan sudah kalian ketahui. Tapi biasanya kok di masjid Ahmad di sini berapa Ustaz? 4-4-3. Nah, itu riwayat Aisyah kalau insyaallah ya. Riwayat Aisyah itu riwayat apa namanya? Ummul Mukminin Aisyah itu 4-4-3. Jadi pelaksanaannya 4 rakaat 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam. Tanpa tahiyat awal. Yang salah ini. Karena saya pernah melihat ada orang mengerjakan tarawih 4 rakaat ada tahiyat awalnya. 3 rakaat ada tahiyat awalnya. Jangan salah ya, kalau mengerjakan sholat tarawih 4 rakaat itu tidak ada tahiyat awal, langsung 4 rakaat 1 salam. Jangan salah ini. Nanti khawatirnya nih pelajar Muhammadiyah nanti malah salah itu kan. Nah, ini dari mana guru nanti disalahkan gurunya enggak ngajar. Namanya enggak bisa ngajari atau malah muridnya enggak mau belajar gitu kan ya. Nah, ini penting tuh. Yang dua-dua silahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu ya. 2 rakaat salam. Nah, kita kerjakan di Muhammadiyah itu yang standarnya adalah 14 rakaat. Iya betul ya 14 ya. Semuanya itu ya. Oh, semuanya ya. Ya 14 rakaat semuanya itu. Ya. Walaupun ini sholat sunat boleh dikerjakan berapa saja pada dasarnya, tapi tuntunannya adalah 11 rakaat gitu ya. Ini penting untuk kita pahami bersama. Kalian juga harus paham ini. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan supaya tidak supaya tidak salah membahasnya. Aku sekalian, ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nanti kita kalau memang ada ada dialog, monggo silakan akan dituntun nanti oleh oleh Pak Ustadz. Saya kembalikan sajalah. Ini selanjutnya kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Pak narasumber yang telah menyampaikan yang berkaitan dengan afdolnya amalan dalam bulan Ramadan.
fadhailul amal. Nah, untuk persiapan bertanya anak-anak masih disiapkan waktunya. Disilahkan nanti perwakilan dari 8A, 8B, 8C, 8D, dan 8E kami persilahkan nanti kalau diberi kesempatan segera bertanya. Ingat, sekolah akan memberikan reward kepada 3 peserta dari 8A sampai E yang dinilai aktif untuk bertanya termasuk sharing. Nah, mungkin Pak Guru mengawali. Tadi disebutkan Pak Ustadz ada 3 syarat amalan yang diterima oleh Allah itu tadi. Yang pertama ittiba, yang kedua ikhlas, Ya. yang ketiga apa? 2 Ustadz. Oh 2 saja Ya. ya. Oh gitu. Itu menurut ya, ulama ya. ada 2 itu. Ya. Oke. Syarat supaya amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Ada 2, yang satu adalah ittiba, yang kedua adalah ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk yang lain maksudnya itu. Oke, ya. Gitu. Baik. Anak-anak kami persilahkan boleh angkat tangan dan speakernya bisa dihidupkan. Dihidupkan, jangan terlalu keras supaya tidak wang wing gitu. Ayo silakan anak-anak. Boleh angkat tangan, nanti akan di zoom oleh bagian operator dan anak-anak akan menyampaikan secara leluasa. Terima kasih. Ayo silakan. Siapa yang bertanya? 8A dulu. Assalamualaikum Pak, saya Pak Ramdan. Dan bagus. Ya, Pak. Bagus. Ya, silakan Ramdan Bagus. Kelas berapa Ramdan? Ya, goreng-goreng dulu nggak sih? 8 apa Ramdan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Bagus bersuara, mewakilkan kelas 8B. Kali ini saya akan bertanya tentang kalau misalkan sholat taraweh, terus ternyata imamnya itu sholatnya cepat-cepat. Terus sebagai makmum sudah terlanjur sholat taraweh, itu sebaiknya ditinggalkan atau tetap ikuti imamnya? Oke, begitu ya. Oke, Ramdan, terima kasih atas pertanyaannya. Barangkali yang lain dulu ada? Biar sekali 2 orang. 8A. Siapa? Di mana? Sebut namanya. Saya Pak. Angkat tangan. Ya. Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Jihan. Perkenalkan, nama saya Jihan Naifatul Misya dari kelas 8E. Ya. Tadi pembahasan yang tentang 3 persiapan. Nah, saya mau nanya persiapan tentang Al-Quran. Kan ada, saya dengar dari ustadz-ustadz itu, salah satu ustadz itu ada yang bilang kalau baca Al-Quran itu tidak boleh lewat aplikasi dari HP. Nah, jadi semenjak saya itu ragu untuk membaca Al-Quran dari HP. Saya takut tidak mendapatkan pahala gitu. Jadi menurut Ustadz, apakah boleh membaca Al-Quran lewat HP? Gitu ya. Oke. Ditunggu jawabannya. Terima kasih Jihan dan Ramdan. Bagus. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih ya. Ini pertanyaannya sudah sulit Ustadz. Jadi kalau saya tidak bisa jawab, Pak Ustadz yang jawab. Pertanyaannya gampang ini. Jawabannya susah ini ya. Pertanyaan pertama ya, dari siapa tadi? Ramdan Bagus. Ramdan Bagus. Imamnya cepat-cepat. Ya. Imamnya cepat. Kita lihat dulu imamnya cepat bagaimana. Gitu ya. Karena ketentuannya bahwa setiap gerak itu harus ada tumak nina. Maknanya apa? Berhenti sebentar. Ada jeda gampangnya. Tumak nina itu gampangnya jeda lah. Jeda. Malah ada ulama mengatakan sebatas kita membaca kalimat-kalimat mungkin subhanallah tapi gitu. Tidak membaca ya, walaupun tidak membaca subhanallah tapi sebatas itu ketentuan untuk jedanya. Jadi kalau kalian melihat nonton di televisi ada tarawih tercepat, nah itu kan saya lihat tidak ada jeda, tidak ada jedanya. Itu kan kayak orang kilat gitu ya. Nah lihat dulu, kalau imamnya seperti itu sebaiknya kalian tidak sholat di sana, saya sarankan gitu kan ya. Kenapa? Karena menurut ketentuan sholat yang seperti itu tidak ada tumak ninahnya, gitu ya. Carilah musola atau masjid yang menyelenggarakan sholat dengan
Baik. Malah Rasulullah itu sholat yang apa namanya malam itu panjang suratnya itu panjang-panjang. Sampai kakinya Sampai bengkak. kakinya bengkak. Untuk itu apa? Itu memberikan gambaran bahwa sholat itu, apalagi sholat malam begitu, itu tidak bisa dilakukan dengan cara cepat seperti itu. Ya. Sekali lagi lihat ya, kalau memang rasanya cepatnya masih tumak ninahnya ada, silahkan diikuti. Nah, gitu ya. Kalau sudah tidak nutut. Kalau udah nutut, jadi baru belum kalian sujud sudah tahiyat imamnya, berarti sudah tidak memenuhi ketentuan. Boleh mundur. Boleh mundur atau dicari sholat jamaah yang sendiri. lain yang mungkin gitu dari ya. imam itu, Karena menurut saya itu tidak sesuai sholat dengan ketentuan. Tapi saya kira kalau di Denpasar, saya kira semuanya itu tidak ada yang cepat kayak begitu. Tidak ada ya. Ya ada interval. Ya ada. Waktunya. Semua kita kan begini. Siapa namanya Ramadan bagus. Denpasar atau Bali itu selama ini kan luar biasa. Bagaimana ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ini memberikan pencerahan kepada umat. Sehingga tidak ada yang sholat kayak apa namanya secepat kilat kayak begitu itu ya. Jadi gitu ya, Pak Bagus ya, ikuti saja. Kalian lihat kalau memang sudah ada tumak ninahnya, ada jedanya, ikuti. Ya, ikuti imamnya. Dia kecuali cepat tadi itu ya. Dan yang kedua, dari siapa tadi? Dari Jihan. Nah, pertanyaan ini bagus juga. Ini Bapak kalau tidak bisa jawab ini biar Pak Ustadz Johari yang jawab ini. Ini menjadi juga perdebatan ulama pada dasarnya itu. Ya kan? Karena ikhtilaf, karena menjadi perdebatan ulama, Bapak hanya ingin menyampaikan bahwa kan ada ayat Al-Qur'an mengatakan la gimana? La yamassu illal mutahharun. Nah, disinilah muncul perdebatan itu. Gitu ya. Di sini diantaranya sumber perdebatan itu. Kalau pegang HP, apakah kalian perlu uduk dulu? Perlu uduk dulu. Apa enggak? Kira-kira bagaimana itu? Nah, ini Jihan harus mikir juga ini, ya kan? Bapak hanya nyampaikan begini saja. Nanti akan perlu diskusi di bahan diskusi nih. Oh ya. Nanti di bahan diskusi di sekolah. Ya, ini pertanyaannya bagus, ya kan? Nah, artinya apa? Al-Qur'an itu mengatakan bahwa tidak boleh orang yang tidak suci menyentuh Al-Quran. Memang sih ada ulama yang mengatakan berbeda pendapat. Ada yang melalui wudhu, ada yang jima, ada yang kumpul gitu kan ya. Tapi pada dasarnya sebagai satu bentuk kesucian Al-Quran memang penting untuk kita wudhu begitu ya. Nah, persoalan sekarang HP kan kita tidak sentiasa dalam keadaan suci. Nah, ini jadi masalah perdebatan kan begitu. HP-nya kan tidak pernah wudhu. Nah, HP-nya gue tidak pernah wudhu. Ini kan masalahnya. Nah, ini jadi bahan kajian nanti ya. Bahan kajian ya. Tapi sebaiknya menurut Bapak dengan belum menjawab pertanyaan ini mungkin ya nanti jadi bahan kajian kalian. Sebaiknya kalau menurut Bapak pegang Al-Quran yang memang standar. Ya, ini penting untuk kalian pahami ya. Nanti jadi bahan kajian ya. Nanti karena ada perdebatan di sini Bapak tidak berani menyampaikan masalah ini. Terima kasih. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit Ustadz tentang Ramadan bagus tadi. Jadi cepatnya seperti apa aturannya itu harus khusyuk. Khusyuk itu artinya harus ada apa tadi itu tumak nina, harus ada jeda. Jadi tidak Allah Akbar gitu. Kan ada di video terakhir itu ya, yang cepatnya minta ampun itu ya. Jadi ada interval waktunya. Jadi kalau kayak kita latihan baris berbaris, seorang komando itu kalau mau menyiapkan, memberi apa-apa itu kan mesti ada interval waktunya. Misalnya perhatian, istirahat tempat, gerak. Untuk persiapan itu. Untuk persiapan. Itu namanya ada interval waktu. Bukan istirahat tempat, gerak, kencang depan, gerak, maju jalan, gerak. Itu kan gimana melakukannya kalau begitu? Itu kan repot. Itu bisa. Itu yang kedua untuk Jihan. Ini bahan kajian saya nyarankan jadi bahan kajian ini ya. Karena mengandung ikhtilaf, perbedaan pendapat di mana yang terbaik ya. Kalau Pak Guru ini biasanya, kalau insya Allah kalau membaca Al-Quran yang ada dalam HP, ini kita sah-sah saja. Tapi kemudian kalau kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidak suci, maksudnya sedang berhadas, ini sebaiknya kita berwudu. Itu yang paling afdal, kita berwudu. Jadi apakah membaca Al-Quran dalam HP, apakah dalam Al-Quran langsung, sebaiknya wudu.
harus kita Kesucian jaga. itu harus kita jaga. Ya, ada dua pendapat memang, ada yang mengartikan bahwa orang Islam itu tanpa wudhu sudah suci. Ya. Tapi pendapat lain untuk Al-Quran itu karena bukan bacaan biasa, kalam ilahi. Jadi untuk membacanya harus disyaratkan. Ini saya tambahkan Ustaz. Ya. Kita perlu tahu nih anak sekalian, Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Kalam Allah. Bukan kalimatnya Pak Masruhan, bukan kalimatnya Pak Jauhari. Jauhari. Itu kan persoalannya. Itu ya Jihan ya. Itu kalimat Allah. Tuhan yang maha kuasa yang kita sembah. Coba bayangkan itu. Kalimat Tuhan itu kan suci. Ya. Kalimat Tuhan itu suci. Itu Jihan ya. Ini perlu dipahami. Terima kasih ya. Nanti jadi bahan kajian ya. Ya, terima kasih Jihan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau ada lagi satu terakhir. Kalau ada. Ya, sudah tidak ada. Diakhiri. Hah? Mana mau? Oke, udah akhiri. Diakhiri? Ya, Ali mau bertanya pada? Mana Ali? Ya, Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Akan di Zoom. Ini adiknya supaya agak jauh ini. Soalnya agak dikecilkan sedikit, Ali. Ada bertanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Cukup. Ya. Baik, anak-anak sekalian, Pak Ustadz. Yang pertama kita sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Ustadz Masruhan MSI yang telah berkenan hadir di tempat ini menemani kalian semua. Yang kedua, kepada anak-anak atas perhatian dan atensinya, Pak Guru juga sampaikan ucapan terima kasih. Pak Guru berharap kemarau Ramadan ini tidak berhenti sampai di sini saja. Kami persilahkan yang menjadi bahan kajian itu dilanjutkan. Oke. Terima kasih Pak Ustadz atas segala perhatian dan materinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Oke. Dan kita tutup ya. Kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taqwal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.